Anggaplah yang kalian anggap itu adalah menjadi sebuah kebenaran absolut. Bahwa yang dilakukan oleh Gibran adalah proses yang tidak baik. Oke ya? Setuju? Tapi bagi gua, terlepas dari sebuah proses itu apapun, kita lihat 3 bulan ke depan apakah anak muda betul-betul bisa menjadikan Gibran sebagai proses percepatan regenerasi. Gua tuh bingung gini ya. Lu boleh berjanji apapun. Kalau saya menang, saya akan tegakkan hak asasi manusia. Periksa rekam jejaknya. Pernah lakukan pelanggaran HAM? Tidak. Kalau dia pernah lakukan pelanggaran HAM, kata-kata itu tidak mungkin ditepati. Oke. Kalau PD Perjuangan? Lalu dikatakan kita main 2 kaki nggak? Periksa rekam jejaknya, ada nggak? Berarti nggak mungkin ya? Nggak mungkin bang ya? Yang tidak pernah dilakukan kok dipertanyakan. Yang pernah melakukan tak pernah dipertanyakan. Logika apa kita ini? Ya sekarang aku tanya aja. Berarti nggak mungkin kan main 2 kaki? Dalam sejarah PD Perjuangan tidak pernah terjadi. Ini demokrasi yang melahirkan gontok-gontokan. Saya sama Maman berteman, saya sama Adian berteman. Dipaksa karena berbeda pilihan lalu gontok-gontokan. Ini yang ditolak Pak. Secara sadar itu semua Yamin, Natsir, Soekarno, Supomo menolak ini semua Pak. Kenapa? Ini yang kemudian menjadi predatori satu dan lain. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kita masih ingat banget ya bulan Maret 2023 wartawan bertanya ke Pak Jokowi soal isu anaknya Mas Gibran ini maju sebagai cawapres bersama dengan Pak Prabowo. Pada saat itu Pak Jokowi mengatakan yang pertama umurnya sebentar ini pernyataan Enggak, gue mau nanya dulu sama Nana, kenapa sih yang selalu dibahas itu begitu banyak isu-isu? Dari tadi loh, gue mau lihat loh, gue mau bahas dari hampir kurang lebih 1,5 jam 2 jam ini. 4 segmen yang kita lakukan. Pada saat tadi kita bicara netralitas, Mbak Nana masuk lagi pada perdebatan Gibran. Berarti secara tidak langsung kayaknya yang gak puas ini Mbak Nananya secara pribadi. Gitu. Bang, gini ya. Ini bukan masalah. Tadi ini kayak gini, ditolak sama Mas Gibran kayaknya. Begitu. Bang Maman, ini bukan masalah subjektivitas. Kita bahas isu HAM, balik lagi ke Gibran. Karena contoh lo itu tidak apple to apple, makanya sebentar dulu. Tadi tuh udah mau masuk ke Q&A loh nih Bang Ri. Gini, biarkan saya membela diri saya Bang. Dia bicara soal Mahkamah Konstitusi dalam proses pengambilan keputusan, di situ ada pamannya. Lalu ambil contoh proses datang dan macet dan orang klakson. Itu nggak apple to apple sih Bang, benar. Pertanyaan gue, yang klakson pamannya Nana bukan? Kenapa balik situ lagi? Kalau pamannya dia itu problem. Kalau orang lain tidak. Gini Bang Maman ya. Artinya bahwa yang kalau kita mendebatkan keputusan itu pamannya calon wakil presiden. Iya, udah kan tadi udah gue jawab. Anggaplah yang kalian anggap itu adalah menjadi sebuah kebenaran absolut. Bahwa yang dilakukan oleh Gibran adalah proses yang tidak baik. Oke ya? Setuju? Tapi bagi gua, terlepas dari sebuah proses itu apapun, kita lihat 3 bulan ke depan apakah anak muda betul-betul bisa menjadikan Gibran sebagai proses percepatan regenerasi. Itu satu hal. Baru kita simpulkan itu bahwa yang diyakini oleh teman-teman ataupun dengan hadirnya Gibran ini sebagai sosok anak muda yang notabene kebetulan dia anak presiden, benar atau tidak. Biarkan proses demokrasi Gua pakai contoh ya, Man. Gitu jadi loh. begini, ada orang tadi bilang angkat kayaknya nextnya kita bikinnya Gibran Gibran ya. Ada orang kemudian merubah peraturan sebentar. Ada orang masuk pada pertandingan. Sebenarnya dia tidak boleh karena aturannya. Lalu kemudian aturannya kita rubah. Ketika kita protes bagaimana aturan itu berubah, kenapa berubah dan untuk kepentingan siapa? Lalu Maman jawab, kita lihat hasil pertandingannya. Ya nggak bisa dong Man. Itu 2 hal yang berbeda. Oke, Bapak ini waktunya udah habis ya. Kita harus tanya kita harus buka Q&A. Tapi saya harus clearkan supaya Bang Maman tadi ini bukan subjektivitas saya. Karena ditolak. Sebentar, bukan. Enggak, begini ya Bang Maman, Anda harus tahu bahwa saat ini banyak sekali kemudian masyarakat sipil yang merasakan keresahan yang sama. Kenapa? Anda bisa lihat di semua media, baik di media televisi ataupun media cetak, semua mengangkat isu yang sama soal proses. Yang digarisbawahi adalah proses. Ya, proses yang salah ketika kemudian
ini bukan suatu kebetulan karena there is no coincidence in politik, nggak ada kebetulan dalam politik Bang Maman. Ya, jadi Maka proses kan- itu kan yang kami sudah kritisi. selesai, kita bilang betul Bukan, ya udah nggak proses ini apa-apa. belum selesai karena di Majelis Kehormatan MK saat ini sedang berjalan dan Ya, masih bisa biarkan saja pembatalan itu keputusan. berproses. Enggak, jadi ini Tapi bukan. yang ingin kita sampaikan begini Bang Man, Nana. Anda- media 30 negara menulis tentang cacatnya proses demokrasi, cacatnya Mahkamah Konstitusi. Kita tidak cuma malu di mata rakyat Indonesia, kita malu di mata dunia internasional, man. Apapun itu tidak bisa lu bantah. Lu bisa bilang gue subjektif, tapi media-media jurnalis silakan. itu tidak bisa lu bilang subjektif. Tetapi Dan teropong harga ini kita bayar dan martabat bangsa kita di mata dunia. Bukan persoalan sederhana. Tetapi antara teropong pemilu. Tidak bisa, hasil Man. lembaga survei yang kita anggap Kita mau cukup bangkitkan memiliki kepercayaan kompetensi. rakyat, kita mau Oke. jaga Itu martabat teropongnya bangsa beda. dan rusak di mata dunia internasional cuma karena itu. Iya. Jangan, man, apapun kepentingan lu, jangan. Malu saya. Oke. 30 negara medianya mengulas, lu baca. Matinya demokrasi, matinya Mahkamah Konstitusi, intervensi kekuasaan, anak presiden menjadi cawapres, intervensi kekuasaan pada proses pemilu, mati. Oke, udah. Malu Ya, kita. ya udah. Oke. Bang, kita mau masuk Ambisi itu tidak cuma merusak tatanan kita, tapi merusak nama baik bangsa ini di mata dunia internasional. Oke, Itu udah. menyakitkan. Ya, nanti Oke. kembali lagi. Kalau tadi kata Bang Maman, ya biarkan aja rakyat yang menilai. Tanggal 14 Februari 14 nanti. Februari 2024 karena Pak Jokowi pada bulan Maret 2023 sudah menyampaikan pada saat anaknya dipasangkan kepada Prabowo, Pak Jokowi bilang bahwa anak saya baru jadi wali kota 2 tahun dan umurnya belum cukup. Yang logis aja lah. Kemudian setelah ada putusan MK, Pak Jokowi hanya bisa merestui sebagai orang tua. Jadi sekali lagi akan diserahkan kepada rakyat, itu Pak Jokowi juga menyampaikan. Kita Menurut setuju, saya tapi jauh bahwa lebih prosesnya bijak. harus kita kritisi. Loh. Itu nggak bisa, Bang Maman. Ya lo kok yang menyatakan bisa nggak bisa gini loh. Ya, nggak bisa kemudian Anda Silakan, menutup teman-teman mata mau soal kritisi itu. silakan, tapi poinnya saya juga punya hak untuk menyampaikan Betul. bahwa narasi yang kalian sampaikan ternyata berbanding terbalik dengan hasil survei. Hasil survei yang mana? Berdasarkan lembaga yang kita asumsikan cukup punya kredibilitas. Ada beberapa Pertanyaannya lembaga survei maka yang dari berbeda. itu kita lihat 14 Februari ini. Ya. Oke. Itu loh maksudnya. Ya sudah, silakan teman-teman berjalan dengan keyakinan teman-teman. Nggak ada yang melarang. Emang ada yang melarang kalian berjalan dengan keyakinan Tadi kalian? kan Bang Maman Kan nggak menanyakan ada. ke saya, Ya, kenapa makanya 4 tadi, segmen yang kita bahas kenapa itu. gua Kan saya tanya, jelaskan, karena kok ini yang kayaknya menjadi Mbak Nana perhatian. nih kayaknya No, demen no, no. banget, sayang banget sama Gibran. Jangan-jangan Bukan, gimana Mas, gitu justru loh. teman-teman harus tahu ya. Teman-teman harus tahu bahwa kita sudah mengirimkan surat wawancara ke Mas Gibran. Kita pengen wawancara Mas Gibran. Kenapa prosesnya seperti ini? Jadi ini memang kerja-kerja jurnalistik aja. Oke. Bang Maman nggak perlu baper. Oke. Ya, kita buka Q&A, oke? Tadi Kita buka udah satu banyak dulu yang mau Q&A. nanya. Wes, Kita nggak wes, mau wes, banyak-banyak wes, karena wes. waktunya udah mau habis. Silakan. Oke. Ya, ladies first. Ladies Harus first dulu. banyak, harus. Sebentar, ladies first dulu ya. Yang cewek dulu, kita mulai dari cewek dulu. Kita mulai dari cewek dulu. Perempuan Oh ini satu dulu, ini. Ladies first dulu. Ladies dong. first dulu, Karena ladies aku first dulu. perempuan, aku kasih. Oke, silakan bisa maju ke depan biar tertangkap kamera. Mik aja, mic-nya ada nggak? Di sini aja depan, Mbak. Kebutuhan kamera kita. Oke. Silakan. Ya. Silakan. Ya, di sini. Sini. Bisa aja nih emang. Ian. Ya. Selamat malam abang-abang semua. Selamat malam juga semua yang hadir di sini. Sebenarnya pertanyaan saya itu simpel, abang-abang. Ini kan kita membicarakan tentang kontestasi Pilpres 2024. Bagaimanapun ini adalah kompetisi. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan juga kita semua tahu bahwa kemenangan mudah diterima, tapi kekalahan sangat sulit untuk diterima. Pertanyaan saya adalah, kalau misalkan pasangan capres-cawapres yang koalisi Anda usung ternyata kalah, apakah nanti ada kemungkinan untuk Anda bergabung bersama koalisi yang menang, mau atau enggak? Karena kan ini membicarakan banyak sekali yang bilang politik sakit hatinya kuat di sini. Jangan sampai kita sekarang udah adu otot di sini, tarik otot, tiba-tiba nanti gabung lagi di koalisi yang sedang memimpin, kayak yang pernah terjadi sebelumnya. Kurang lebihnya kayak gitu, kakak-kakak. Terima kasih Oke, banyak. jadi kalau bisa disimpulkan misalnya PDI Perjuangan dengan Ya. Gerindra udah ribut-ribut begini, tapi nanti bisa balik dulu seperti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu. Iya. Kurang lebih yang saya tangkap kayak gitu. Silakan Bang Adian dulu berarti. Ada yang mau? Bang. Langsung aja, saya langsung jawab dulu. Oh mau? Bos. Oh iya ya. Oh dikumpulin ya. Oh sini. Di sini aja. Oh kamera. Orang partai ini nggak boleh. Jadi gini, Mbak Nana, abang-abang, kita berharap nanya pertama, tapi yang nanya pertama perempuan jadi lemes juga kita bang. Oke. Pertanyaan pertama ke Bang Maman.
Kita memahami bahwa tadi Gibran sebagai simbol tentang akselerasi sirkulasi kepemimpinan muda nasional. Tapi saya juga pada beberapa media melihat narasi Bang Maman bahwa tentang bagaimana proses kepemimpinan di politik itu penting. Nah pertanyaannya adalah, kalau ditanya, saya anak muda Bang, umur baru 27 tahun. Pertanyaan saya sederhana, kalau ditanya kita anak muda yang lebih pantas Gibran atau abang-abang di depan, saya memilih Bang Maman yang menjadi wakil presidennya Prabowo. Bang Willy yang menjadi wakil presiden Prabowo dan Bang Adian yang wakil presiden Prabowo. Karena jelas bahwa mereka konsisten oleh waktu berproses di politik gitu. Nah pertanyaannya, apakah Gibran menggambarkan proses itu? Pertanyaan kedua kepada Bang Adian. Ya, ini banyak soalnya mau nanya. Kepada Bang Adian. Tadi menyampaikan tentang isu pelanggaran HAM. Kita tahu bahwa Bang Adian adalah aktivis 98. Siapa yang tidak tahu itu? Semua tahu. Tapi pertanyaannya, 10 tahun Bang Adian mengawal Pak Jokowi, apakah isu pelanggaran HAM itu selesai? Tidak juga. Dan pertanyaan yang terakhir, lalu Bang Adian, pertanyaannya adalah apakah Jokowi masih adalah kita atau Jokowi adalah kalian hari ini di mata Bang Adian? Oke, mantap. Dan yang terakhir. Udah 3. Bang Willy, terakhir. Nggak bisa. Enggak, udah. Baik, terima kasih. Banyak. Ya, saya galak jadi moderator. Oke, silakan yang pakai kaos hitam dulu. Yang benar adalah Jokowi adalah PSI ya. Di baliho-balihonya, Jokowi adalah PSI, itu di baliho ya. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Imam selaku aktivis lingkungan dan juga mewakili sebagai Plastik P di sini. Izin bertanya Bapak Ibu di sini tadi kan terlalu normatif yang kita bahas ya. Perdebatan-perdebatan yang sifatnya perlu kita lebih detailkan secara substantif dari sisi lingkungan dan juga ekonomi. Indonesia saat ini sedang darurat iklim. Dan Indonesia adalah penghasil sampah plastik terbesar kedua dari China, data dari NPAP. Dan recycling rate kita masih di bawah 10%. Bagaimana langkah konkret terkait ekonomi hijau, baik dari sisi paslon Ganjar Mahfud, baik dari sisi paslon Prabowo Gibran dan juga baik dari Anies Mohaimin. Lebih konkret, bagaimana kita mempercepat Indonesia net zero emission kalau kita yang dibahas hanya normatif seperti ini. Kita tolong jawabannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafaat, akrab dipanggil Faat. Kita berangkat jadi judul. Drama 3 Raja Pilpres. Kita geser dikit deh. Berarti kita rubah judul jadi drama Gibran Raka Buming Raka perjalanan menjadi bacawa pres. Karena pembahasannya kan di situ ini aja, gak ada yang lain. Yang pertama saya mau bahas, coba kasih saya izin untuk sudut pandang saya sebagai Bang Adian. Bang Adian cerita tidak masalah kalau Gibran tidak melalui proses yang salah, betul Bang ya? Berarti prosesnya ini yang menjadi bermasalah, bukan Gibran yang bermasalah. Tetapi produk dari kebermasalahan ini Gibran, benar gak? Dari perjalanan ini yang dinilai bermasalah oleh Bang Adian, produknya adalah Gibran. Sesuatu yang bermasalah memiliki produk yang bermasalah, berarti produknya ini salah, versi Bang Adian. Pertanyaan saya sederhana, berarti kan pelanggarannya berat, ini dilakukan oleh Gibran ini gak main-main. PDI ini memiliki peraturan yang luar biasa tegas terhadap kader kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat. Pertanyaan saya sederhana hanya satu, apa status Gibran hari ini di PDI? Kenapa? Karena itu menjadi penting. Kalau dibicara masalah prosesnya salah, produknya salah, statusnya dia apa di partai? Ini menjadi penting status Gibran di partai PDI. Kenapa? Kenapa saya bertanya? Kita ini kan ada di sini punya mindset karena public opinion media. Hari ini PDI membangun narasi sebagai sesuatu yang tersakiti, ditinggalkan dan segala macam. Ini narasi yang dibangun oleh para petinggi-petinggi partai. Nah karena Bang Adian merupakan salah satu petugas partai, maka pertanyaan saya apa status Gibran? Kalau tidak jelas, maka kita publik bisa menilai, jangan-jangan dua kaki barang ini. Satu PDI ada di sini, satu PDI ada di sana. Siapapun yang menang, PDI tetap menang gitu. Giliran ini Bang Willy semangat ini. Enggak, bukan. Ini kan cara-cara berpikir yang menurut saya nggak ada mas, konspiratif lah. Kita kan sama-sama berpolitik praktis. Jadi kurang lebih itu. Mohon izin Bang. Terima kasih Bang. Ya, silakan. Ini waktunya udah habis ya, Ya. sekali. Silakan.
Dijawab, tadi siapa dulu? Oh kedua. iya, Bang Adian gimana? Tadi pertanyaannya kalau misalnya nanti ribut-ribut begini ujungnya Balik lagi bisa nggak? balik lagi nggak kayak Pak Prabowo sama Jokowi dulu? Pertanyaan emang begitu ya? Iya, iya. Masa ya aku jadi moderator salah? Bukan maksudnya apakah mau gabung dalam koalisi berikutnya di putaran kedua? Enggak, bukan. Setelah menang pemilu, Bang. Ya, kalau kita kan kita misalnya belajar dari kemarin ya. Kita menang kok. Calon kita jadi presiden. Dan kita membuka diri kan. Itu loh. Apakah kemudian itu akan kita lakukan? Nggak pernah kita lakukan kok ditanya lagi. Gitu loh. Kalau itu nggak mungkin. Kalau yang kedua ini tadi apa pertanyaannya kedua? Jokowi adalah kita atau Jokowi adalah kalian? Kalau Jokowi adalah kita ya tidak ada perbedaan antara kamu dan kalian, semuanya gitu loh. Problemnya adalah kan sikap politiknya saja yang kita keberpihakan dia terkait MK dan sebagainya itu loh. Ya kalau ini kan lucu, ini yang mana yang tadi terakhir itu bicara soal. Ada iklim, ada yang iklim. tentang Yang status Gibran. Visi misi ekonomi itu. Iklim lingkungan tuh banyak banget dalam visi misi Ganjar. Tapi kalau soal kekritisan gitu, ada dua hal, status Gibran yang mendapat peluang karena MK dan status Gibran di PDI Perjuangan yang belum diputuskan sudah dihakimi, yang sudah diputuskan tidak dikomentari. Itu juga problem menurut kita. Kenapa? Nampak sekali bahwa yang menjadi masalah itu adalah duga-duga yang dibilang oleh Maman tadi. Ada keputusan yang diputuskan terkait dengan keponakan yang memutuskan paman. Itu gak jadi masalah. Yang jadi masalah bagi dia adalah kenapa PDI Perjuangan belum memutuskan. Iya Bang. Oke. Ketika belum ada keputusan sudah dicurigai. Yang sudah diputuskan tidak dicurigai. Nah ini problem cara berpikir kalau menurut gua. Itu loh. Tapi tenang saja. PDI Perjuangan pasti akan punya proses untuk mengambil kesimpulan itu. Dan lebih baik kita curigai yang sudah diputuskan. Jangan mencurigai yang sedang dalam proses untuk mengambil keputusan. Kenapa? Jadi terbalik cara berpikir kita. Ada orang sudah melakukan kesalahan, kita anggap, nggak mau kita kritis. Yang belum melakukan apa-apa, sudah dikritisi gitu loh. Tapi kan takutnya kan kita udah gebuk maling, ternyata malingnya masih temenan sama polisi. Ini nggak nyambung ya? Nyambung Bang. Kan tadi kami bilang kan statusnya Gibran ini kan belum diputusin. PDI Perjuangan akan main dua kaki nggak seperti Iya. Pak JK dulu di 2004 Kan abang, iya. dan juga di 2014. Enggak. Ada nggak pengalaman PDI Perjuangan main dua? Nggak ada, makanya berarti nggak akan mungkin. Bukan gini loh, aduh. Belajarlah dari sejarah. Oke. Sejarah itu menjadi panduan kita untuk memberikan penilaian. Makanya mempelajari rekam jejak itu penting. Termasuk rekam jejak partai. Tapi rekam jejaknya Pak Jokowi kan dulu baik. Enggak, ada menurut PDI Perjuangan. loh, yang Sekarang berubah. Sebentar. Ada tidak rekam jejak PDI Perjuangan main dua kaki? Enggak ada. Oke. Itu loh. Jadi nggak mungkin ya main dua kaki ya? Semua Kalau nggak ada rekam jejaknya berarti nggak mungkin kan? gue tuh bingung gini ya. Lu boleh berjanji apapun. Iya. Kalau saya menang, saya akan tegakkan Iya. hak asasi manusia. Oke. Periksa rekam jejaknya. Pernah lakukan pelanggaran HAM? Tidak. Kalau dia pernah lakukan pelanggaran HAM, kata-kata itu tidak mungkin ditepati. Oke. Kalau PDI Perjuangan? Lalu dikatakan kita main dua kaki nggak? Periksa rekam jejaknya, ada nggak? Berarti nggak mungkin ya? Nggak mungkin Bang ya. Yang tidak pernah dilakukan kok dipertanyakan. Oke. Yang Iya. pernah melakukan tak pernah dipertanyakan. Logika apa kita ini? Ya sekarang aku tanya aja. Berarti nggak mungkin kan main dua kaki? Dalam sejarah PDI Perjuangan tidak pernah terjadi. Oke. Oke, dan tidak akan terjadi lagi ke depan. Dalam rekam jejak kita tidak pernah terjadi. Iya. Biasanya ini Bang Adian kalau udah ngomong kayak gini, soalnya belum tentu ya. Tergantung dewa-dewa di atas ini. Dong, begini loh. Kalian mengerti tidak cara berpartai? Bahwa ketika kita sudah mengatakan pengambil keputusan tertinggi adalah ketua umum, Betul. bagaimanapun keinginan Adian harus tunduk pada kesepakatan itu. Oke. Oke. Ini Kalau Korea. kenapa? Korea nih. Artinya bahwa itu menjadi penting. Oke. Tidak kemudian ketua Bapilu dia bisa menafsirkan langkah partai ke depan, tidak bisa. Tapi terkait dengan pertanyaan akan main dua kaki,
Pertanyaannya, pernah tidak dalam rekam jejak PD Perjuangan lakukan Nggak itu? pernah. Tidak pernah. Tapi ke depan Bisa pernah. Ke depan bisa pernah. tergantung keputusan Tergantung sebagai ya. pimpinan tertinggi gitu ya Bang ya. Bukan dong, begini loh. Ya. Jangan. Lu gak kelar-kelar nih. Bukan. Bang Willy Kenapa tidak kelar? Karena kita tidak pakai nalar. Oke. Kita memeriksa kemungkinan itu berdasarkan rekam jejak. Ya. Tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan keinginan, tidak berdasarkan kekhawatiran, tidak bisa, man. Bagaimana besok? Ya nggak tahu. Tapi secara rekam jejak tidak pernah. Tidak pernah. Apakah mungkin pelaku pelanggaran HAM mengulang kembali ketika dia berkuasa? Mungkin. Kenapa? Secara rekam jejak pernah. Itu dong yang harus kita bicarakan. Oke. Gitu ya. loh. Sekali. Lu bagaimana menghakimi masa depan tanpa memeriksa masa lalu? Segala kemungkinan bisa terjadi di masa depan, tapi kejahatan yang pernah terjadi di masa lalu ketika tidak diberikan sanksi potensial terulang di masa depan. Baik. Oke. Jadi bisa mungkin Ya. Berarti bisa pernah. Udah, nih gue mau nanya dulu nih ke Koalisi Perubahan. Ya. Nah, coba kita kasih waktu pertanyaan Waktunya Maman udah habis ini. nih. Sebentar dong. Pertanyaan Maman ini dibangun dari logika apa? Coba jelaskan. Ya nggak apa-apa, gue cuma nanya berarti kan belum pernah. Lu bangun dari logika apa? Iya logik gini. Logika apa? Gini. Bagaimana Kita sepakat bahwa belum pernah. Bagaimana cara lu mengambil Tapi kesimpulan bisa deduksi, pernah. induksi dan sebagainya? Coba jelaskan sama Udah, gua. oke lanjut Jelaskan sama gua. Oke. Jelaskan Ya. sama gua bagaimana metodologi pemikiran lu mengambil kesimpulan. Deduksi, induksi dan sekian banyak metode kesimpulan lain. Jelaskan pada gua bagaimana cara lu merangkai logika dalam berdialektika. Ayo, jelaskan. Iya artinya. Nggak jelaskan. Iya. Ya. Berarti begini. Nggak jelaskan. PDIP tidak Biar punya kita rekam ukur logika jejak. lu. PDIP tidak punya rekam jejak untuk Bermain dua melakukan kaki. permainan dua kaki. Oke? Tidak pernah. Clear. Pertanyaannya berarti bisa pernah dong. Ya nggak, benar nggak? Ampun, logika Berarti lu. ke depan itu bisa pernah dong. Lo kalau pernah itu sudah terjadi, Iya. Maman. Gini, pilihan diksi lu saja sudah tidak logis. Yang pernah itu sudah terjadi. Berarti ke depan pernah dong. Bisa pernah. Ya ampun, Maman. Ya. Lu tuh pimpinan komisi gua jangan malu-maluin. Ah. Oke, saya mau ke Koalisi Perubahan dulu. Ke Bang Willy. Itu dijawab. Berarti bisa pernah nggak bisa. Ya Ya. Ini yang nonton banyak Ya udah, ya. lanjut. Nah, Nah, udah sekarang jangan kita permalukan kita sebagai komisi. Mana ada? Bang, Akan hati-hati ada jatah lo dipotong lo sama pimpinan Komisi 7 nanti. nggak masalah. Oke. Ya. Bang Willy. Ya, Jatah-jatah di Bang Komisi Willy. 7. Oke, Bang Willy, tadi pertanyaannya Ya. Bakal setelah gabung? ribut kayak gini, nanti kalau misalnya udah menang Pilpres akan bersama lagi nggak? Karena kan Pak Prabowo bilang bahwa kalau saya menang saya akan merangkul. Mas Anies nggak pernah bilang kalau misalnya menang akan merangkul apa enggak. Tapi gimana nanti? Akan merangkul juga nggak? Iya, Mbak, politik itu ada dua ranah. Ini yang sering kali kita tidak membedakan dia dalam frekuensi yang tepat. Satu law politik itu hari ini law politik, kontestasi. Karena kontestasi adalah sebuah mekanisme korektif dalam sistem demokrasi. Nggak ada orang yang tidak berkontestasi, kalau nggak dia hompimpa saja. Jadi kontestasi itu sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Itulah kemudian perbedaan menjadi suatu hal yang wajar. Nah, yang kedua ada namanya obligasi. High politik. Kita bersepakat dalam satu negara bangsa. Perbedaan sebuah keniscayaan, tapi ada sebuah keharusan untuk bersama-sama dalam memajukan negara dan bangsa. Jadi dalam ranah politik kenegaraan kita harus bersama. Itu konteksnya. Jadi gini contohnya. Dulu ada Common Project untuk bagaimana Indonesia satu negara terwujud, satu bangsa dengan Sumpah Pemuda terwujud. Habis itu ada mosi Natsir karena kita pasca Republik Indonesia Serikat itu tercabik-cabik dengan federatif, dengan semangat etnonasionalisme segala macam. Lahirlah mosi Natsir dengan negara integral. Lahirlah kemudian NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu saat Bung Karno melihat di Cirebon banyak kapal asing yang parkir. Ternyata ini lautnya laut lepas tuh. Maka kemudian lahirlah deklarasi Juanda untuk kemudian bagaimana satu kesatuan tanah dan air. Itu dimenangkan melalui
UNCLOS. Baru tahun 82 kita diakui satu kesatuan tanah air. Semua ZEE itu, zona ekonomi eksklusif itu. Nah sekarang apa yang menjadi PR kita? Kita belum menjadi satu kesatuan kesemakmuran. Nah kalau untuk negara bangsa harus bersama-sama. Mau kuning, merah, hijau, biru, mau warna abu-abu, harus bersama-sama. Itu yang membedakan antara politisi dengan negarawan. Kalau politisi dia duduk di jabatan publik, dia tetap memelihara perbedaan sebagai sumbu api manajemen konfliknya. Tapi seorang negarawan, oke, kemarin kita berbeda di pemilu ya, tapi untuk satu Indonesia kita maju bersama. Nah, kita terakhir dalam konteks demokrasi harus ada check and balance. Itu keniscayaan. Kalau hari ini ya kita lihat aja refleksinya. Koalisi Pak Jokowi itu hari ini yang jadi oposisi cuma satu partai saja. Ya. Itu kan ada tulisan senior beliau ini, demokrasi ekonomi menuju cipta kerja. Dia bilang inilah golden moment Pak Jokowi untuk menggolkan cipta kerja. Karena waktu itu Demokrat, PKS belum gabung. Itu 87% koalisi Jokowi. Ya. Jadi tapi demokrasi yang sehat, dia butuh check and balance. Nah cuma kalau kita berbicara oligarki politik itu sederhana saja. Di dalam hukum oligarki politik ya, di dalam kontestasi dia berkompetisi, di dalam kekuasaan dia bersatu padu. Itu yang dinamakan dengan oligarki politik. Nah kita mau sejauh apa menjaga kewarasan ini? Jadi perbedaan keniscayaan siapa yang kemudian rekonsiliasi itu juga tidak mesti bagi-bagi kue kok. Itu. Rekonsiliasi tidak mesti bagi-bagi kue. Oke. Nah, jadi konteksnya untuk memajukan Indonesia Raya kita harus tetap bersama-sama. Ekspresinya bagaimana? Itu yang paling penting. Jangan kemudian ini ya satu. Buzzer tetap dipelihara untuk kemudian memelihara ketegangan. Ini biar kritik otokritik kita nih. Biar kita sama-sama waras nih. Kenapa? Orang mabuk susah diajak bicara. Ini karena orang waras semua di sini, kita ajak berbicara dengan kepala dingin. Karena Nasdem itu panas-panas ngadem gitu kan. Tahap kampanye. Yang kedua adalah bagaimana selain menjaga akal waras itu, bagaimana membangun common project. Berbeda, itu tetap kemudian untuk konteks Indonesia bisa bersatu kok. Jadi siapapun yang menang, dialah pilihan rakyat yang harus kita hargai. Tapi tolong, ketika Anda berkuasa, ketika Anda sudah menjadi presiden, bos, itu yang membedakan seseorang. Ketika dia memegang kekuasaan, karakter sejatinya lah yang akan keluar secara naluriah. Dia orang yang bagaimana. Jadi mengukur seseorang sederhana saja. Ketika dia benar-benar in position, in power. Itu, makasih Nak. Jadi koalisinya Mas Anies belum tentu akan mengajak semuanya ya. Kan harus ada check and balance ya. Pertanyaan lu aneh, kagak jelas ngomong dia udah jelas begitu. Enggak, berarti kan nggak mungkin ngajak semuanya kan. Karena ada check and balances kan. Kalau Pak Prabowo kan jelas mau merangkul semuanya, jadi nggak pengen ada check and balances. Kalau koalisinya Mas Anies, demokrasi yang baik harus ada check and balances gitu. Pertanyaan lu aneh bos, kalau kemudian semua pengen gabung, masa lu paksa nggak boleh gabung semua? Enggak kan, kita makanya menegaskan. Itu pertanyaan lu tuh aneh, asli gue bilang aneh. Nggak boleh. Nggak boleh gabung, harus check and balance. Nggak pengen gabung bareng-bareng, gabung. Ya nggak bisa. Enggak kan tadi Bang Willy bilang, demokrasi yang baik itu harus ada check and balances. Jadi kan nggak mungkin dirangkul semua. Ini jadi kuliah politik. Iya. Oke, teman-teman gini. Ini demokrasi yang ditolak oleh para founding father kita. Nih semua teman-teman biar buka risalah sidang BPU PKI. Ini demokrasi yang ditolak oleh semua pendiri republik, Pak. Ini demokrasi yang melahirkan gontok-gontokan. Saya sama Maman berteman, saya sama Adian berteman. Dipaksa karena berbeda pilihan lalu gontok-gontokan. Ini yang ditolak, Pak. Secara sadar itu semua Yamin, Natsir, Soekarno, Supomo menolak ini semua, Pak. Kenapa? Ini yang kemudian menjadi predatori satu dan lainnya. Kenapa yang dipilih namanya sosiodemokrasi? Sosiodemokrasi. Demokrasi yang tidak gontok-gontokan. Tapi kan
Kan kita negara hukum ini negara yang berbasiskan konstitusi dan undang-undang. Ya kita ikut undang-undang. Undang-undang itu mensyaratkan ada checks and balance. Kalau dalam musyawarah mufakat, oke. Jadi gini, jangan kemudian pertanyaan jawab dulu dong. jangan kemudian dibolak-balik. Jangan semua harus dipaksa. Jangan. Kita juga harus tetap menjaga sebuah keseimbangan. Ya ini sebagai penutup Lana. Nih, karena kita sama-sama tahu Pak Jokowi orang baik dan kami sama-sama berjuang membela Pak Jokowi. Kenapa tangan lu solo juga? Kesini juga Bang. Ikut di tengah jalan Pak. Saya ingin katakan begini, lebih baik tamparan seorang sahabat daripada ciuman seorang pengkhianat. Itu ditujukan ke siapa itu Bang? Oke. Sebagai dua partai pengusung Pak Jokowi Betul. pertama kali sejak Pilgub DKI Betul. dan Pilpres 2024. Berarti ini penumpang belakangan. Baru masuk. Penumpang baru. Iya. Tapi sekarang pendukung utama. Bang Maman, ini ke Bang Maman. Pertanyaan tadi, Mas, proses. Proses ya. Soal proses. Balik lagi Yang proses. pertama gini, yang namanya politik berbeda belum tentu tidak sama. Misalnya begini, di sistem presidensial sekarang ini sebetulnya kita tidak mengenal kata oposisi ataupun apapun itu. Mau itu nanti PDI bergabung dengan pemerintahan, siapapun nanti yang terpilih, Nasdem bergabung di pemerintahan, siapapun yang terpilih, Golkar bergabung di pemerintahan, siapapun yang terpilih, semua bisa melakukan kritikan yang konstruktif, karena kita punya parlemen dengan sistem presidensial ini. Artinya yang saya mau bilang bahwa dalam pendekatan bernegara ataupun kenegarawanan, wajib siapapun yang pemenang maupun yang kalah nanti membangun sebuah kesepemahaman bersama dalam rangka konteks tadi yang tadi dibilang oleh Bang Willy, yaitu check and balance. Tapi dari pendekatan kebersamaan atau tidak bersama, saya pikir itu sudah tidak lagi menjadi penting, karena yang terpenting ada kesepemahaman kita dalam bicara tentang kenegaraan. Satu. Lalu yang kedua, bicara mengenai proses kepemudaan anak muda segala macam. Saya tadi dari awal udah banyak tuh, jadi menurut gue udah nggak perlu lagi gue respon dan gue jawab, karena gue yakin di media punya recording itu yang bisa gue jawab semuanya. Karena nanti daripada kita ngabisin waktu. Nah, gue mau masuk kepada pertanyaan mengenai ekonomi hijau. Kebetulan ini wilayah kita di Komisi 7. Dan kita udah dorong namanya undang. Itu lu masih klaim-klaim Komisi 4 itu sekarang. Karena tadi dia bicara mengenai Dia bukan Komisi 7. 23% net zero emission. Hari ini Komisi 7 sedang membahas pembahasan mengenai RUU energi baru terbarukan. Dan insya Allah kurang lebih udah hampir 60-70% pada tahap selesai. Artinya apa? Ini adalah bagian dari komitmen kita semua sebetulnya untuk menuju ke arah sana. Namun yang harus dipahami oleh teman-teman dan anak-anak muda sekarang, kalau kita bicara mengenai net zero emission 23% sesuai dengan target kita, harus dilihat ada konsekuensi yang akan dihilangkan. Contoh misalnya, ini isu batu bara. Kalau kita menuju ke sana berarti konsumsi batu bara kita harus turun. Nah, sedangkan kita dihadapkan bahwa melalui batu bara itu bisa mendorong peningkatan pendapatan negara. Jadi jangan sampai kita bicara tentang net zero emission ataupun ekonomi hijau, tapi kita mengesampingkan sumber daya alam kita yang hari ini cukup menjadi penopang sumber pendapatan negara. Nah, ini yang tadi gue mau bilang bahwa perlu ada keseimbangan. Kita setuju menuju ke net zero emission, ke renewable energy dengan mendorong percepatan realisasi pembahasan undang-undang energi baru terbarukan. Namun di sisi lain kita juga harus menjaga bahwa salah satu sumber pemasukan income pendapatan negara kita itu ada pada batu bara. Pertanyaannya, bagaimana titik komprominya? Titik komprominya adalah teknologi. Jadi produksi batu bara akan kita tingkatkan sebesar-besarnya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi bagaimana dengan komitmen terhadap net zero emission yang notabene kalau kita produksi batu bara itu emisinya tinggi, kita injeksi teknologi supaya karbonnya rendah. Itu tadi. Jadi ini yang bisa gue jawab ya, karena maksud gue juga seneng nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini, karena bagi gue juga penting bagi gue untuk respon, tidak hanya sekedar berdebat dalam perdebatan yang nggak terlalu ini.
Nah, gue juga berharap kalau bisa komisi.co juga buka tema-tema yang Oke. ya ini kan saran. Langsung sensi, langsung sensi emang. Iya, kayaknya ada yang nggak kelar nih sama Mas Gibran gitu. Iya, kayaknya ada yang nggak kelar gitu. Nah, tos dulu kita. Jadi kayaknya ada yang nggak kelar dengan Mbak Nana dengan Mas Gibran. Yang ditanya tadi sebenarnya Tuh, kan balik lagi. bukannya ditanya tadi sebenarnya bukan soal bagaimana mengurangi emisi, tapi lebih pada bagaimana visi misi capres-capres kita ini dalam pengelolaan lingkungan hidup. Itu gede banget. Jangan lu sempitkan. Oke, sebentar dulu, Man. Ya panjang lagi nih. Kita bahas Nanti next topik aja bang, kita bahas itu bang. Jangan lu sempitkan seolah-olah ini persoalan bagaimana mengurangi emisi karbon. Tidak, makanya tadi gua bilang lebih lengkapnya tentang lingkungan hidup tidak di Komisi 7, tapi di Komisi 4. Kita cuma persoalan energinya saja. Nah, maksud gua hak dan kewenangan tuh jangan diambil alih semua, Man. Itu loh, yang punya Komisi 4 jangan kita ambil. Nah, pertanyaan dia tentang lingkungan hidup, bukan soal. Udah, Oke. cukup. Ini waktu kita Masih udah lagi habis nggak? nih. Iya. Ini masih ada pertanyaan terakhir nih. Iya udah. Nah, Apa? pertanyaan terakhir mengenai dua kaki. Dua tiga kaki. empat Tadi udah. Kan Udah dijawab kita sama boleh Bang respon Adian. nggak? Yang Ini ditanya, kan ke PDIP. oh, Yang ditanya PDIP bang, bukan Golkar Oke, nih bang. oke, oke. Ya udah. Nanti. Kalau Lu udah anak nggak. presiden lu ambil, jatah Komisi 4 lu ambil, pertanyaan ke gua juga mau lu ambil. Lu kok serakah begitu sih, Man? Bang, itu pertanyaannya PDI Perjuangan akan main dua kaki atau enggak? Kalau Iya, misalnya PDI ya udah, Perjuangan nanti makanya- sudah melepaskan Mas Gibran, bisa kok masuk ke Partai Golkar, bisa Nah, dikuningkan. kalau kita sih clear kok, bagi kita Mas Gibran mau di Golkar atau tidak di Golkar itu bukan is not a big deal. Iya. Yang terpenting persoalan- bagi kita adalah yang jadi persoalan bagaimana itu adalah pernyataan Hasim. Lebih baik pilih anak muda daripada orang-orang tua koruptor itu. Nah, siapa sih orang koruptor yang tua yang dimaksudkan oleh Golkar itu? Hasim Iya, Hasim. Hasim bukan Golkar. Hasim ngomong, Ya. lebih baik pilih anak muda dibandingkan orang tua koruptor itu. Pertanyaan gua siapa yang dimaksud Hasim itu? Mungkin nggak Sebentar tahu. dulu dong, karena beberapa orang tua yang menjadi calon wakilnya Prabowo itu salah satunya namanya siapa dong? Ya, kan? Ya. Nah, lu melontarkan tuduhan kalau terusin. Iya dong, kan gini. Ada beberapa calon wakil presiden orang-orang tua, Ya. satu yang muda. Pernyataan Hasim tuh clear banget. Lebih baik pilih yang muda daripada orang tua koruptor itu. Artinya semua calon wakil presiden lain di luar Gibran adalah Koruptor. Itu kan pengambilan kesimpulan. Oke, siapa saja calon presiden lain yang rencananya akan disandingkan dengan Prabowo? Ada Ada Erlangga, ada siapa lagi? Pak Erik, Ada Pak Erik, ada siapa lagi? Bu Kofifa. Kofifa. Apakah itu yang dimaksudkan? Kan itu Nggak harus tahu. dijelaskan. Kenapa? Ya itu biar Bukan, Mas maksud Adian itu saja penting. yang menjawabnya. Kenapa perlu dijelaskan? Karena bias gitu loh. Ini Oke. tuduhan pada semua orang. Ya, Next topik ya. kita bahas itu, Bang. Oke, oke. Next Ini topik. nanti, ini kan baru episode 1. Ya. Kan belum penetapan dan pengambilan nomor urut capres-cawapres. Ya. Nanti ada episode 2 kita khusus bahas visi misi. Betul. Karena udah nggak relevan lagi bahas Mas Gibran, ya. Betul ya, betul, setuju. Nanti kita lihat bagaimana visi misinya dari ketiga calon ini, ya. Kayaknya waktunya udah habis. Betul. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Di The MTP Politician Live berikutnya ya. Oke, kita nggak tahu tempatnya di mana. Ya. Kalau misalnya mau di sini juga boleh. Boleh, boleh. Narsumnya mungkin nanti kita cari yang lain juga biar nggak pada berantem terus nih. Kasihan Bang Willy di tengah mulu deh. Ya. Terima kasih semuanya Terima yang kasih. sudah hadir, Bang Maman. Tepuk tangan buat ketiga narasumber kita. Adiana Pitupulu. Tepuk tangan. Terima kasih juga semuanya yang sudah hadir, sudah mau beli tiket ke sini effort ya. Ya, betul. Artinya semuanya anak-anak muda, semua genre pengen melek politik. Betul. Menyambut Pesta Demokrasi 2024. Kayaknya kita tutup. Tutup kalau gitu, terima kasih banyak yang juga mungkin nanti yang akan menyaksikan. Tunggu aja infonya untuk MTP Live berikutnya. Oke. Tema dan bintang tamunya siapa. Kalau gitu saya Gian Lugi pamit undur. Saya Rifana Pratiwi. Sampai ketemu di MTP Live berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.